Saya akan menyalakan lilin dan dupa. Bapak Ibu sekalian bisa menyanyikan lagu Kami Memuja diiringi dengan musik. Di sini kami memuja nama-Mu, Sang Buddha, bersama air dan bunga, pelita dan dupa. Kami bersujud padamu, yang maha suci dan sempurna. Kami berdoa untuk bernamaskara, mohon perlindungannya. Kami berlindung padamu, yang maha suci dan sempurna. Kami memuja untuk bernamaskara, terpujilah nama-Mu, terpujilah Sang Buddha. Ya, beberapa hari yang lalu kita mendengar kabar duka bahwa seorang Bante, yaitu Bante Jinadamo Mahatera, telah meninggal dunia di usia 79 tahun. Maka dari itu saya mengajak pada pagi hari ini Bapak Ibu sekalian, kita bersama-sama membacakan Parita Awamanggala untuk memperingati kematian beliau. Semoga berbekal jasa kebajikan yang telah beliau lakukan, mengondisikan beliau mencapai alam bahagia maupun kebebasan sejati nibbana. Kita awali dengan pembacaan nama Karapata. Silakan buka halaman 23. Arahang Samma Sambuddha Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhammo. Dhammang namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo. Sanggang namami. Yamamhako mayang Bhagawantang sarananggata. Yono Bhagawasata. Yasaca mayang Bhagavato Dhammang Rocema. Imehi sakarehitang Bhagawantang sasadhamang sasawaka sanggang abhipujayama. Andamayang Buddha Sambhagavato Pababakhanamakarang Karomase.
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอันดามายังสารณคัมมนาปัฏฐังหะนามาเสพุทธังสารนังกัจฉามิธัมมังสารนังกัจฉามิสังฆังสารนังกัจฉามิ Dutiyampi Buddhang Saranang Gacchami Dutiyampi Dhammang Saranang Gacchami Tiyampi Sanghang Saranang Gacchami Tatiyampi Buddhang Saranang Gacchami Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Andamayang pancasika pada padang panamase. Panatipata Weramani Sikapadang Samadhiyami Adinadana Weramani Sikapadang Samadhiyami Kame Sumicacara Weramani Sikapadang Samadhiyami Musawada Weramani Sikapadang Samadhiyami Sora Meraya Majapamadhatana Weramani Sikapadang Samadhiyami Andamayang Buddha Nusatinayang Karomase Iti piso bhagawa arahang samma sambuddho Weja carana sampano sugato lokawido Anotaro purisa dhamma sarati Sata dewa manusanang Buddha Bhagawati Andamayang Dhammanusatinayang Karomase Swakatom Bhagawata Dhamma Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opanayiko Pacatang Weditabo Winyuhi Ting Andamayang Sangganusatinayang Karomase Sopatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Ojo patipanno Bhagavato Sawaka Sangho Nyaya patipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sami patipanno Bhagavato Sawaka Sangho
Ia didang Dayugani adapore sapegala Esam bhagavato sawaka sangho Ahuneyo pahuneyo dakineyo anjali karaniyo anutarang punyaketang kasanti andamayang satya kiriya gatayo Panamase Ti me saranang anyang Budhom me saranang warang Etena sajawa jena Satite hotu sabadam Ti me saranang anyang Dhammo me saranang warang Etena sajawa jena Satite hotu sabada Nati me saranang anyang Sanggo me saranang warang Etena sajawa jena Satite hotu sabada. Silakan dibuka buku Parita halaman 128. Andamayang mabato pamagatahayom Panamase Yathapi selawe pola Nabang ahacapapata Samanta anupariyeyong Nepotenta catutisa Ewang jara jama cuca adiwatan tipanino katie brahmane wese sode candala pukuse nakinci pariwajeti sabamewa bimadati Natatahatinang bumi naradhanang napatiya najapi mantayodena sakajetung danenawa dasmahi pandito poso sampasangathamatano Bodhe dhamme ca sangge ca nirosadang niwesaye yo dhammacarikayena wacaya udacetasa idewanang pasang sati pecasake pamodati ti Andamayang Arya Dana Gatayo Bhanamase Yasa Sadha Tata Gate Acala Supatitita Selancaya Sakalyanang Arya Kantang Pasang Sitang Sangge pasadoya sati ojo botan jadasanang adalido titang ahu amoganta sajiwitang tasma sadan casilanca pasadang damadasanang
anoyon jeta medawi sarang bedhana sasanang di halaman 133. Andamayang bade karata sotang bana mase ate tang nan wagameya napati kangke anagatang yadati tampahin nantang apatanca anagatang pacopanan cayo dhammang tatha tatha vipassati asangerang asangkopang tang weda manubrohaye acewake jamatapang kojanya maranang suwe nahino sanggarantena mahasene namacuna ewang wihari mataping ahorata matanditang tang webade karatoti santo acikate muni di halaman 134. Andamayang dela kanati katayo banamase sape sangkara anicati yada panyaya pasati athane bendati duke esamago wisudia sape sangkara dukati yada panyaya pasati athane bendati duke esamago wisudia sape dhamma anatati yada panyaya pasati atane bendati duke samago wisudia apakah te manusesu ye jana paragamino atayang etara paca ramewa nudawati ye cako samadakate dhamme dhamma nuwatino tejana parame santi Udeyang sudut tarang kanggang damang wipahaya sokang bawe tapandito oka anokama gama wiwekeya taduramang tatra birati miceya hetwa kame akincano parioda pea atadang ceta klese hipandito yesang sambodiyang gesu sama cetang subawitang ada napati nisake anu pada ya rata inna sawa juti manto teloke parine botati halaman 137 Pangsukula Gata. Nanti kita bacakan terjemahannya bersama-sama. Andamayang Pangsukula Gatayo Banamase Anicca wata sangkara opadawa yadamino opajitwa nirojanti
Tesang wapasamo suko sabe sata marantica mareng seja marisare tate wahang marisami nati me etasang sayo. Segala bentukan tidak kekal adanya, sifat timbul dan tenggelam. Setelah timbul akan lenyap. Padamnya bentukan-bentukan adalah kebahagiaan. Semua makhluk mengalami kematian. Mereka telah mengalami kematian dan akan mengalami lagi. Demikian pula, saya pasti mengalami kematian. Tiada keraguan bagiku tentang hal ini. Halaman 139. Andamayang jatutiro kuda gatayo panamase ada sime akasime nyatimita sakacame petanang dakinang daja bebe kata mano sarang nahiron nang wasokowa yawanya paridewana natang beta namataya cewang detan tinyatayo yan jago dakin nadena sanggam isupatitita dekaratang hitayasa tanah so upakapati sonya tidak yang nidasito tanah poja cakata ulara balan cabeko namano padinang tomehe ponyang pasotang anapakan di halaman 119. Andamayang ratana dayanu bhavena tiadi gatayo bhanamase ratana dayanu bhavena ratana daya tejasa dokaroga baya wera soka satu jopadawa aneka antara yapi wena santo asesato jaya sidi danang labang soti bagyang sukang balang yucawano ca Bekang wade jaya sawa satawa saca ayuca jiwa siddhi bhavantu te bhavato sabba manggalang rakanto sabba dewata sabba buddha nubhavena sada soti bhavantu te bhavato sabba manggalang rakanto sabba dewata sabadhammanubhavena sada bhavantu te bhavatu sabba manggalang rakanta sabba dewata sabba sangha nubhavena gada soti bhavantu te sadu sadu sadu. Ya, setelah mengulang sedikit parita umum, parita duka, dan juga sumanggala gata, semoga dengan perbuatan baik yang barusan kita lakukan, mengondisikan kebahagiaan bagi kita semua.
Semoga berbekal kebajikan yang Bante Jinadamo Mahatera lakukan selama hidupnya, mengondisikan beliau terlahir di alam berbahagia dan mencapai realisasi nibbana. Berikutnya silakan ambil posisi duduk yang tenang, yang rileks. Kita masuk ke meditasi lebih kurang 10 menit ke depan. Silakan kondisikan pikiran fokus terhadap objek cinta kasih yang akan kita renungkan pada 10 menit ke depan. Yang tidak perlu dipikirkan, diletakkan dulu, kita fokus terhadap objek meditasi. Silakan meditasi bisa kita lanjutkan.
Meditasi dapat diakhiri. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya kita akan mendengarkan Dhammadesana dengan topik hidup senang mati tenang yang akan disampaikan oleh Pandita Muda Ugadamo Herman. Untuk itu saya persilakan Romo untuk bisa memulai Dhammadesana. Mari Bapak Ibu, kita bersikap anjali, kita agungkan guru junjungan kita, Sang Buddha Gautama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Segala bentukan tidak kekal adanya, bersifat timbul dan tenggelam, setelah timbul akan lenyap, padamnya bentukan-bentukan adalah kebahagiaan. Dikutip dari Pangsukula Gata. Selamat pagi, Sotihotu, Namo Buddhaya. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan hari ini kita berjumpa kembali di wihara, ya. Saya rasa sudah cukup lama saya tidak kemari. Tiba-tiba datang sudah bertransformasi. Mungkin saya baru kali pertama ya Bapak Ibu ya. Ya saya bernostalgia di Samakiwirya. Karena saya sangat akrab sekali dengan para pengurus keluarga besar wihara Samakiwirya. Kemarin saya dihubungi oleh Ibu Rita sebagai pengurus, mengundang untuk mengisi di sini. Saya sangat berbahagia sekali Bapak Ibu. Ya, terima kasih kepada segenap pengurus yang masih berkenan mengundang saya, meskipun sudah tidak lagi berseragam coklat, meskipun saya berusaha menggunakan kemeja coklat hari ini. Bapak Ibu, saya rasa mungkin tidak ada salahnya kalau saya memperkenalkan diri ya, mungkin Namo Buddhaya Pak. Ya, jadi saya ingin berkenalan kepada teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudari yang mungkin baru pertama kali berjumpa ya, karena saya melihat Samakiwirya sudah ramai ya, sudah ramai pada hari ini. Tentunya saya juga boleh bercerita ya. Menjadi sosok seorang samana itu pilihan. Meninggalkan pelatihan juga pilihan. Tetapi jangan pernah memilih untuk meninggalkan Dhamma. Karena itu bukan pilihan. Bapak Ibu sekalian,
Yang belum kenal maka sungkan untuk menyapa ya. Saya kenalan dulu. Kalau yang sudah kenal, kenalan lagi. Ya, Bapak Ibu, saya Herman, nama lengkapnya. Status saya sekarang, saya mengajar di STAB, Sekolah Tinggi Agama Buddha Kertarajasa sebagai dosen tetap. Keseharian saya menulis, menerima beberapa undangan untuk talk show di beberapa wihara maupun di beberapa channel YouTube. Tergantung siapa yang mau mengundang ya. Sek payu ya monggo tak ikuti untuk bisa mengisi. Selanjutnya Bapak Ibu, aktivitas saya yang kedua, saya masih diberi kesempatan oleh Sangga untuk boleh studi kembali ya. Saya mengambil program Doktor S3 di Universitas Negeri Malang untuk akreditasi kampus ya, untuk kualifikasi dosen supaya di STAB itu jauh lebih baik, sehingga beberapa para dosen disekolahkan oleh Sangga untuk supaya grade STAB tetap bisa lebih baik lagi ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya dulu adalah seorang mantan biku ya, mungkin yang baru kenalan ya, saya adalah ex biku Ugaseno. Ya, saya dulu pernah akrab di sini dengan para umat ya, mengisi bolak-balik ya. Sehingga sekarang juga masih akrab Bapak Ibu, enggak musuhan kita ya. Masih akrab ya, masih diundang kemari ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan tema kita hari ini, kita hidup senang mati tenang. Apa artinya bahwa kita ini harus hidup senang Bapak Ibu? Hidup senang di sini adalah kita hidup harus enjoy, bahagia. Kadang-kadang orang ketoke kelihatannya senang ya, tapi yang namanya awan mendung belum tentu hujan Bapak Ibu. Kelihatan langit cerah mendung tapi belum tentu hujan. Kadang-kadang kita lihat orang itu happy, bahagia, hahaha, ternyata sebentar lagi nangis. Sebentar lagi nangis, kalau belum sebentar lagi mungkin saat itu hatinya sedang menangis. Kadang-kadang wajah tidak bisa menipu. Atau mungkin kadang-kadang wajah bisa menipu. Nah itulah Bapak Ibu. Artinya bahwa kita hidup ini di luar sana Bapak Ibu kita bisa melihat. Tidak sedikit orang hidupnya penuh dengan kehampaan. Hidupnya penuh dengan kesedihan. Hidupnya penuh dengan keruwetan. Hidupnya penuh dengan tantangan Bapak Ibu. Sehingga kita di sini termasuk saya karena saya sudah bukan lagi seorang biku, saya sudah setara dengan Bapak Ibu. Saya juga merasakan hal yang sama. Romo setelah lepas jubah kesannya apa? Kesannya ruwet. Tapi kok milih Romo? Ya pilihan. Tapi bukan sebagai alasan saya meninggalkan Dhamma. Tetap apapun status saya tetap mengemban Dhamma. Maka saya bergabung ya di gerakan Magabudi. Saya sebagai pandita, saya membantu perkembangan Buddhism khususnya di Malang Raya ya Bapak Ibu, di Kota Batu. Bapak Ibu yang berbahagia, kita lihat kejadian demi kejadian yang terjadi Bapak Ibu. Kematian datang kepada siapa saja. Baru-baru ini ada 3 biku yang meninggal ya, yang kita kenal. Yang pertama dalam misi mulia, dalam kondisi Katina, yang mulia Bante Silaguto Tera meninggalkan kita bersamaan dengan Bante Adijayo ya. Kecelakaan pada saat undangan Katina. Baru ini Indonesia juga sedang dilanda dengan kepergian seorang biku sepuh. Ya, yaitu adalah Bante Jinadamo Mahatera. Indonesia masih berduka. Apapun mazhabnya, yang penting beliau adalah seorang biku yang patut kita hormat. Inilah Bapak Ibu. Kematian tidak akan pernah memilih siapa dan kapan akan datang kepada kita. Saya ingat dengan pesan guru saya, almarhum Bante Ugaseno, itu guru saya, sudah tidak ada lagi, tapi saya ingat pesan beliau. Kematian itu seperti maling Bapak Ibu. Datang itu tidak pernah memberi kabar, pulang itu tidak pernah pamitan, itulah kematian. Kalau maling kan ada enggak Bapak Ibu
tok tok tok, kula nyuwun Bapak Ibu saya numpang maling. Enggak ada ya? Tok tok tok, Bapak Ibu terima kasih ya, saya sudah boleh maling. Ada kira-kira? Tidak ada ya? Kalau ada ya sudah masuk penjara Bapak Ibu. Artinya bahwa kematian itu akan datang kapan saja. Bapak Ibu lagi nyantai ya, hari ini bisa ketawa, tiba-tiba nanti pulang Pak Herman tiba-tiba meninggal. Bisa jadi, kita enggak tahu. Maka saya selalu menekankan Bapak Ibu bersahabatlah dengan kematian. Jangan takut. Karena kematian itu ada dua macam Bapak Ibu. Kematian kecil dan kematian besar. Ini saya secara asumsi, secara opini saya, tetapi di dalam suta-suta sudah banyak diuraikan oleh Sang Buddha. Kematian kecil itu sudah kita alami setiap saat Bapak Ibu. Dengan kuku kita, ya, kita potong lagi sel-sel dalam tubuh kita, pergantian kulit-kulit kita, ya Bapak Ibu kulit mati ada, ya pori-pori kita, komedo segala macam lah. Itu juga salah satu bentuk kematian kecil dari sel-sel tubuh kita. Tidak kita takuti nggih Bapak Ibu, kita mengalami hal yang biasa. Padahal itu adalah bagian kematian yang kecil dari sel tubuh. Kematian yang lebih besar adalah dengan hancurnya badan jasmani kita. Orang meninggal juga caranya banyak Bapak Ibu. Ada yang sedang ketawa-ketawa, keselak terus meninggal. Ada yang sedang tidur, tiba-tiba tidak bangun lagi. Sekali bangun sudah pindah alam. Ada. Ya, ada yang marah-marah langsung meninggal kena serangan jantung. Ada Bapak Ibu. Saya menyampaikan ini karena ada fakta di lapangan Bapak Ibu. Saya berani menyampaikan. Ada kejadian. Anaknya ini, putranya ini Bapak Ibu wakale nemen Bapak Ibu. Sudah mendekati masa mau menikah, mamanya stres. Waktu itu saya sudah jadi umat biasa Bapak Ibu. Ditelepon sama ibunya. Romo anak saya ini kok duablek ya Romo ya. Suruh bantu usaha orang tuanya enggak mau, senengnya itu cuma seneng-seneng aja. Umur sudah bertambah. Pasangan sudah ada. Nanti kalau mau nikah nih saya bingung Romo nanti anak saya ini gimana? Bisa membahagiakan istri atau tidak? Bisa membahagiakan keluarga atau tidak? Waktu itu ada kita video call, ada ibunya, ada anaknya yang cowok, dan ada saya Bapak Ibu. Ini sudah 1 tahun yang lalu. Bu, kekhawatiran itu muncul, kesedihan itu muncul karena ada cinta. Kalau Bapak Ibu tidak cinta dengan anaknya, tidak akan mungkin ada kesedihan. Tidak akan mungkin ada ketakutan. Tidak akan mungkin ada duka. Maka ibu cinta dengan anak ibu, maka ini muncul. Itu wajar. Itu lumrah. Tetapi kalau ibu selalu memikirkan ketakutan, kekhawatiran terhadap putra ibu, ini masalah. Berikan pengertian, berikan pengarahan, kasih motivasi, kasih solusi, supaya anak ibu bisa lebih mantap lagi dalam karirnya. Ngobrol panjang lebar sambil ada selingan kita bercanda, ketawa, ada hampir 1 jam Bapak Ibu. Ya terima kasih Romo sudah malam istirahat ya. Semoga kita bisa ketemu kembali. Setelah ibunya tidur, besoknya saya dapat kabar mamanya sudah tidak lagi bangun Bapak Ibu. Itu pesan terakhir ibunya kepada saya titip anak saya Romo. Nanti kalau anak saya nikah, tolong Romo hadir. Nah Bapak Ibu, inilah kisah nyata bahwa kadang-kadang tidak kita duga, sang ibu juga tidak tahu kalau besoknya dia tidak bangun lagi. Tapi dia punya harapan besar terhadap anaknya, semoga anaknya bisa menjadi orang baik, bisa membina rumah tangga lebih baik. Nah, ini kisah nyata Bapak Ibu. Bahwa hidup senang, mati tenang. Apa jaminannya Romo, Bapak Ibu sekalian? Jaminannya kalau kita hidup senang dalam berbuat kebajikan, jangan pernah takut kalau mati kita itu, meninggalnya nanti kita tenang. Senang artinya di sini Bapak Ibu mengarahkan diri dalam berbuat kebajikan. Ada orang senang atau gemar berjudi, gemar membunuh, gemar mencuri,
Mencuri ndak Romo, tapi saya korupsi, ya sama saja. Ya, membunuh ndak Romo, tapi saya senang menyiksa, ya sama saja, sami mawon. Tidak boleh berzina, oh berzina ndak Romo, aman saya, tapi selingkuh saya, yes jangan itu ya, tetap itu. Ya, berbohong ndak, ya, tapi nipu, ya sama saja. Ndak bohong saya Romo, tapi saya gosip, sampah palapa itu ya, jangan. Minum minuman keras, boleh ndak Bapak Ibu? Boleh, es batu keras, tapi tidak memabukkan. Artinya minuman keras di sini adalah yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Itu yang perlu dihindari. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah memiliki sila sangwara, memiliki pengendalian diri berdasarkan moralitas, kedisiplinan, sikap baik, maka Bapak Ibu hidupnya akan senang. Tidak akan lagi ada pelanggaran-pelanggaran sila. Maka kemurnian wisudi sila akan terbentuk dalam diri kita. Sehingga Bapak Ibu akan percaya diri, mau kemanapun pergi Bapak Ibu mantap. Karena Bapak Ibu sudah tidak canggung, tidak ragu, bahwa Bapak Ibu sudah memiliki sila. Silena sugating yanti. Silena boga sampada. Ya, silena nip puting yan. Ternyata dengan kekuatan sila itu Bapak Ibu bisa tertuntun. Bahagia, terlahir di sorga, bisa mengikis kekotoran batin sampai kepada pencapaian nibbana. Nah, apakah itu cukup Romo? Belum Bapak Ibu. Sila saja tidak cukup. Ya, Bapak Ibu perlu memupuk yang namanya hiri dan otapa. Harus punya rasa malu. Paling tidak malu kepada diri sendiri. Bapak Ibu melakukan keburukan, adik-adik melakukan keburukan, tentunya yang akan tahu nomor satu itu bukan CCTV, melainkan diri sendiri. Bisa CCTV dirusak, ya. Kasus-kasus yang terjadi ya di televisi, pembunuhan yang di sidang saya tidak sebutkan, ya. Sampai sekarang belum bisa pengadilan memutuskan. Karena apa? Buktinya lemah, saksinya juga tidak kooperatif, ya. Sehingga permasalahan ini masih terus berlanjut. Nah, inilah salah satu bentuk kita tidak memiliki rasa malu dalam berbuat keburukan. Apalagi Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kita menganggap keburukan ini adalah hal yang biasa. Ini lebih celaka lagi. Bahwa keburukan yang dilakukan itu sudah biasa Romo. Ya, baru Sincia ya, Kyonghi Bapak Ibu. Ya, kalau Sincia ini kadang-kadang kalau di Sumatera itu ada tradisi limciu. Ya, minum arak, ya. Nah, minum bir gitu ya. Enggak apa-apalah Romo, tampuk-tampuk beancua ya. Sedikit-sedikit tidak apa-apa. Ya, nanti satu rumah satu sloki, satu kampung satu krat. Ya. Nah, ini kadang-kadang kita suka memberikan sebuah toleransi kepada keburukan. Maka akan menjadi sebuah kebiasaan. Berbohong bolehlah Romo sedikit-sedikit, kalau nggak bohong dagang saya nggak laku. Ya kita membiasakan gitu Bapak Ibu. Nanti lama-lama akan menjadi luar biasa. Karena apa? Kita membiasakan. Nah, ini Bapak Ibu sebagai contoh kita harus menerapkan rasa malu untuk berbuat keburukan. Yang kedua adalah memiliki otapa, takut akan akibat dari perbuatan buruk kita. Nah, kalau kita takut, maka kita tidak akan mungkin melakukan keburukan. Takut nanti ketahuan. Oh, ketahuan orang lain, ketahuan oleh siapapun. Sehingga kita ngerem Bapak Ibu. Saat mau berbuat baik itu ngerem. Oh, nanti malu saya. Katut siapa Bapak Ibu? Yang katut nama orang tua. Oh, kamu anaknya dia toh. Oh, bapakmu itu toh. Oh, ibumu itu toh. Akhirnya orang tua jadi ini pengiling-iling, pengingat bagi yang kaula muda ini. Boleh kita senang, mencari hiburan, tetapi yang positif. Apa saja Romo hiburan banyak yang positif, ikut pabaja. Senang ya? Iya kumpul.
Ketemu yang dari Sumatera, Sulawesi, Jawa, Lombok, Bali, Kalimantan, kumpul. Ikut Pak Baja sama Nera. Ikut pelatihan Atasilani, itu hidup senang. Ya, yang positif. Hidup senang yang kedua apa Bapak Ibu? Ikut retreat meditasi. Tempat Bante Utamo misalkan, di Wulingi. Monggo, silakan. Mau ke Ngandat, tempat Bante Kanti, monggo, silakan. Di mana ada retreat, Bapak Ibu ada di situ. Itu salah satu bentuk Bapak Ibu hidup senang. Senang dalam kebajikan, bukan senang dalam keburukan. Party dengan teman-teman, minum minuman keras, ya, jajan di luar sana. Arti jajan ini Bapak Ibu silakan terjemahkan sendiri. Ya, artinya apa Bapak Ibu? Jangan mengarahkan diri ke dalam jurang derita Bapak Ibu. Karena samsara duka ini akan selalu menyelimuti kehidupan kita Bapak Ibu. Potong karma, sedikit demi sedikit karma ini kita potong Bapak Ibu. Kita kikis kekotoran batin kita, kilesa kita. Maka hidup akan bahagia. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Selanjutnya adalah bagaimana kita berbicara masalah pikiran. Bagaimana hidup ingin senang Bapak Ibu kalau pikiran kita ruwet, pikiran kita kacau. Bapak Ibu silakan angkat tangan siapa kalau pikirannya kacau, tidurnya nyenyak. Angkat tangan, berarti itu orang yang luar biasa. Atau biasa di luar. Yang kedua, siapa orang yang pikirannya kacau, makannya banyak? 1, 2. Yang tidak makan sama sekali kalau kacau pikirannya. Enggak juga ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari kekuatan pikiran saja kalau tidak bahagia, pikiran kita tidak senang, jangankan kita bicara kematian, masih hidup aja serasa sudah mati. Karena apa? Karena menderita. Bapak Ibu. Bolak-balik ranjang, sampai ranjangnya ambruk, belum tidur-tidur. Kenapa Romo? Karena mikiri musuhnya, mikiri hutang, ya, mikiri orang yang menyakiti saya, mikiri orang yang memfitnah saya, mikiri orang yang menggibahi saya. Karena pikiran kita, Bapak Ibu. Saat mau makan tidak bahagia Bapak Ibu, yang hauce jadi pu hauce, ya. Yang penting ce gitu ya. Yang penting makan gitu ya. Kenapa? Begitu buka tudung saji, ada muka musuh saya di piring, ya, nggak jadi makan. Taruh aja, males makan. Ngingat sama dia gitu ya. Nah, itulah Bapak Ibu salah satu bentuk kita bisa melihat kondisi-kondisi yang nyata. Nah, itu pertama kita bicara pikiran Bapak Ibu. Bagaimana hidup ini kita bisa mengarahkan pikiran dengan memiliki sati sangwara. Pengendalian diri berdasarkan perhatian. Apa caranya, bagaimana caranya, dan bagaimana cara melaksanakannya ya Bapak Ibu. Itulah Bapak Ibu sekalian harus bisa mengingat dulu bahwa pikiran ini banyak sebab duka yang muncul. Di dalam Dhammapada Yamakawaga syair pertama dikatakan pikiran sebagai pemimpin, pelopor, dan pembentuk. Pikiran yang memiliki ujaran kebencian, pikiran yang memiliki keburukan, ucapannya kasar, tingkah lakunya juga arogan, maka hidupnya tidak akan bahagia. Baik dalam kelahiran ini maupun sampai kelahiran yang akan datang, layaknya seperti roda pedati yang menarik ke jejak kaki lembu yang menariknya. Kurang lebih begitu. Bapak Ibu bisa cross check di Dhammapada Yamakawaga syair pertama. Itu masalah Bapak Ibu. Sang Buddha menawarkan itu masalah. Tapi di Yamakawaga syair kedua Sang Buddha memberikan solusinya. Sang Buddha memberikan ini loh masalah, pikiran kita ini bermasalah. Tapi Sang Buddha tidak hanya sampai di situ, Sang Buddha memberikan solusi. Di Yamakawaga syair kedua, pikiran pemimpin, pelopor, dan pembentuk, barang siapa yang memancarkan pikiran penuh dengan meta dan karuna, ucapannya itu subasita cakya waca, sikapnya juga sesuai dengan sila yang baik, maka orang itu akan bahagia sepanjang kehidupan ini sampai ke kehidupan berikutnya seperti bayang-bayang tidak akan pernah meninggalkan bendanya. Berarti hal ini sudah sangat jelas Sang Buddha katakan, hidup harus senang, hidup harus bahagia. Kalau pikiran kita belum bisa bahagia, Bapak Ibu, pikiran belum bisa berdamai dengan kita belum bisa bicara artinya sebuah kebahagiaan itu seperti apa.
Kira-kira betul nggih Bapak Ibu? Sehingga memang kadang-kadang kita sedang repot dalam mengurusi pikiran. Wah Romo, saya meditasi itu bisa duduk 2 jam tidak bergerak Romo. Konsentrasi berapa menit Bapak Ibu? Cuma 5 menit. Sisanya melamun. Ya, sisanya kecolongan, tidur. Sukses nggih Bapak Ibu meditasinya? Sukses. Canangler. Sering Bante Kanti ngasih tahu ya. Kadang-kadang saya ada upandita juga memberikan masukan arahan bahwa kita jangan terlena Bapak Ibu. Di dalam meditasi itu kita duduknya bukan tolak ukurnya seberapa lama kita kuat duduk, tolak ukur meditasi seberapa lama kita mampu memegang objek dengan kuat. Itu tolak ukur bermeditasi. Jangan tanding-tandingan ya, 11,5 jam, 1 jam. Sebelahnya lagi, saya 1,5 jam. Tapi konsentrasi cuma 5 menit. Ya Bapak Ibu, tetapi tetap kembali lagi kita belajar. Jangan pernah berkecil hati kalau kita belum bisa mengimbangi, melampaui teman-teman kita. Yang penting kita sudah mau berusaha ketimbang yang tidak sama sekali dan suka nyinyir. Tahu ya Bapak Ibu, yang suka ngomongin temennya, itu ketimbang begitu lebih baik kita praktek. Meskipun hanya kecil. Yang penting kita sudah ada upaya berbuat kebajikan. Nah Bapak Ibu yang berbahagia, tentunya selanjutnya yang kedua adalah bagaimana hidup bahagia dari ucapan. Kadang-kadang kan kita makannya maunya enak-enak ya Bapak Ibu ya. Siapa yang senang makan sioba angkat tangan? 1, 2. Cuma 2, 3. Siapa yang senang makan kue tiaw? 1. Wah banyak. Bihun. Ya macam-macam ya, pecel. Waduh, semuanya masuk Romo. Nah, Bapak Ibu, kita semua di ruangan ini saya yakin senang punya makanan favorit. Betul ya Bapak Ibu ya? 1, makanan favorit, berapapun biayanya saya akan beli karena saya senang. Kedua adalah makanan yang kita lihat adalah makanan yang berkualitas, sehat. Bukan hanya sehat kantong tapi sehat jasmani. Tapi kadang-kadang Bapak Ibu, kita tidak sebanding mengeluarkan itu dari ucapan kita, tidak sebanding dengan apa yang kita beli, dengan apa yang kita berikan kepada orang lain. Kita mau membeli sesuatu itu yang enak-enak, yang hauce-hauce, yang mahal-mahal, nggak apa-apa, saya sanggup beli. Yang penting aku puas, yang penting aku senang. Tetapi kadang-kadang kita lupa Bapak Ibu, apa yang kita keluarkan dari mulut kita untuk orang lain terkadang tidak sebanding dengan harga yang kita beli. Artinya apa Bapak Ibu? Kita mau makan yang sehat, kadang-kadang kita berikan kata-kata kita tidak sehat kepada orang lain. Mencaci maki orang, nyumpain orang, ya berkata-kata kasar, semua jenis kebun binatang keluar. Ini tidak sebanding apa yang kita makan dengan apa yang kita keluarkan. Nah inilah menjadi sebuah introspeksi diri Bapak Ibu, bahwa hidup senang itu tidak perlu menjerumuskan diri ke dalam ketidakbahagiaan. Nah, ini yang perlu kita katakan, di dalam sutta dikatakan, subhasita cakya waca. Subha itu indah. Indah dalam ucapan itu artinya sudah lagi tidak ada di dalam ucapan kita itu kata-kata yang kasar. Kata-kata yang mengandung unsur-unsur kebencian. Kata-kata dalam unsur-unsur menjatuhkan orang lain. Memfitnah orang lain. Berkata-kata kasar. Termasuk bergosip Romo. Iya. Harus kita kurangi Bapak Ibu. Bukan berarti tidak boleh sama sekali karena itu mustahil Bapak Ibu. Paling tidak kita mengurangi. Bapak Ibu yang berbahagia, inilah bagaimana kiat-kiat yang sudah saya sampaikan tadi agar hidup itu bisa senang. Kita jangan bicara kematian Bapak Ibu karena kita belum mengalami kematian saat ini, tetapi sudah mengalami sebelum-sebelumnya. Tapi bagaimana Bapak Ibu tujuan hidup manusia dikembalikan kepada satu hal. Kalau ada yang bertanya, apa sih tujuan hidup manusia? Bapak Ibu sudah tahu? Gimana Bapak Ibu?
Tujuan hidup manusia misalkan mendengarkan dhamma gitu ya Bapak Ibu ya. Terus apa lagi? Menyempurnakan diri. Apalagi? Cari jin yang banyak. Ya kan? Yang belum punya jodoh cepat-cepat dapat jodoh gitu ya. Ya kan? Hidup bahagia. Betul, nggak ada yang salah Bapak Ibu. Tapi yang paling penting satu hal dari semua itu hanyalah aksesoris kehidupan. Yang lebih terpenting dari kesemua itu kita mempersiapkan diri untuk menyambut datangnya kematian. Betul enggak kira-kira Bapak Ibu? Apa yang kita miliki itu akan kita tinggalkan Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh cross check secara ilmiah, ada tidak bayi yang dilahirkan bawa kunci mobil Mercy di kehidupan lampau? Ada yang lahir laporan saya bawa jam Rolex ini Romo. Enggak ada bayi yang pakai jam Rolex brojol, ya telanjang Bapak Ibu. Bayi yang lahir dari kandungan seorang ibu tidak ada menggunakan apapun. Betul nggak Bapak Ibu? Saat kita meninggal, bawa apa Bapak Ibu? Hanya dipocongin. Pakai kain kafan. Bawa apa? Enggak bawa apa-apa. Tradisi kita sebagai orang Tionghoa, kasih cu, ya, kasih cu, mustika, ya, di beberapa lubang-lubang hidung, telinga, mulut. Itu hanya ritual. Di dalam suta dikatakan apa? Tidak ada perdagangan di alam sana. Tidak ada barter jual beli di alam sana. Cuti cita kesadaran akhir begitu, satu jentikan truk kita meninggal langsung, Bapak. Kita lahir di alam berikutnya tanpa kompromi. Apa karma yang sedang berbuah saat itu? Kematian itu hanya ada dua Bapak Ibu. Menghembuskan nafas terakhir dengan menarik nafas terakhir. Bapak Ibu mau praktek kira-kira? Tarik nafas yang dalam, jangan dikeluarkan. Lemes enggak Bapak Ibu? Lemes. Keluarkan sampai habis nafasnya, jangan ditarik Bapak Ibu. Nah, itulah, jadi kematian itu hanya sebatas nafas. Kehidupan itu bisa diukur hanya sebatas nafas. Maka muncullah meditasi anapanasati. Meditasi pernafasan untuk mengajarkan kita pengiling-iling hidup ini hanya sebatas nafas. Tidak perlu sombong. Tidak perlu tinggi hati. Merasa aku yang paling, jangan. Kalau orang Jawa mengatakan apa? Dalam bahasa Jawanya ada yang tahu? Jangan bisa merasa tapi jangan merasa bisa tapi bisalah merasa. Terjemahannya kurang lebih begitu. Artinya apa Bapak Ibu? Kita diajarkan untuk tidak sombong. Di dalam suta ada enggak Bapak Ibu? Ada di dalam Wijaya Sutta. Kotoran mata keluar dari mata, kotoran telinga keluar dari telinga, kotoran hidung keluar dari hidung. Kadangkala dahak dimuntahkan, tubuh kita penuh dengan kotoran seperti kuburan yang berjalan. Untuk apa kita sombong, tinggi hati dengan merendahkan orang lain? Itu bukan siswa Sang Buddha. Bapak Ibu monggo cross check di dalam Wijaya Sutta, ada. Di buku Parita ada. Artinya bahwa Bapak Ibu hidup mau bahagia, hidup mau senang, kita harus mengarahkan diri ke hal-hal yang positif. Dilanjut Bapak Ibu atau sudah selesai? Masih semangat? Sudah ngantuk? Belum ya. Kalau belum saya teruskan. Kalau belum saya teruskan. Sampai sore nggih? Ya. Bapak Ibu yang berbahagia, ini kita baru kata pengantar ini, belum masuk ke materi. Bapak Ibu yang berbahagia, inilah kehidupan, serba-serbi kehidupan. Sang Buddha mengatakan dalam Anguttara Nikaya ada dikatakan sebagai ataloka dhamma. Hidup ini ada yang dikatakan untung dan rugi. Hidup ini Bapak Ibu tidak senang saja, ada yang tidak senang sama kita. Dan kita juga tidak senang dengan orang lain. Betul atau salah Bapak Ibu? Untung rugi itu bagian daripada senang dan tidak senang. Iklim perubahan kondisi batin. Untung rugi, dipuji, dicela, Bapak Ibu. Apalagi ketenaran, keterhinaan, suka dan duka. Artinya bahwa Bapak Ibu kehidupan ini kita perhatikan itu ada fenomena-fenomena. Namanya pancaroba kehidupan. Inilah yang Bapak Ibu yang perlu kita kantongi sebagai informasi bahwa kehidupan itu ada hal-hal demikian.
Lebih jauh lagi Bapak Ibu kita kupas, ada dikatakan di dalam Adita Parya Sutta 6 landasan indria yang menyebabkan kita selalu terbakar. Mata melihat objek, suka tidak suka muncul. Ya kan? Telinga mendengarkan pujian hinaan, batin kita terbakar. Wah, dia menghina saya. Wah, dipuji tinggi hati. Ya, dihina kita merasa tumbang, padahal tidak Bapak Ibu. Hidung mencium bau-bau yang wangi, kemelekatan muncul, duka, tidak merasakan yang bau. Lagi meditasi ada yang buang angin, ambue. Suaranya enggak dengar tapi baunya terasa ya. Ini sering di retret meditasi itu terjadi. Wah, batinnya marah. Sopo iki sing ngentut. Ya, kadang-kadang muncul ya. Ya itulah suka duka kadang-kadang dalam meditasi itu ada rasa-rasa kejenuhan, rasa kebahagiaan ya. Kalau Bapak Ibu sudah merasakan retreat, ada cerita di situ. Ya, monggo Bapak Ibu cari waktu liburan, bisa cuti, Bapak Ibu ikut retreat yang intensif. Tidak hanya meditasi di hari Minggu itu belum cukup Bapak Ibu. Sebenarnya kalau meditasi di hari Minggu itu pengembangan dari retreat yang sudah Bapak Ibu kantongi. Tapi kalau Bapak Ibu belum pernah ikut retreat, saya sarankan segera mengatur waktu. Karena waktu tidak akan kompromi dengan kita kalau kita sendiri tidak mau berkompromi dengan waktu. Time is money, Romo. Betul, hidup adalah uang, mencari uang yang banyak, akhirnya hidup kita tidak lagi ada untuk menyisihkan, untuk bertapa. Kalau orang Jawa mengatakan topo, ing sepi. Kalau kita sering bertapa di tempat yang sepi, kita akan banyak mendapatkan inspirasi hidup. Bapak perhatikan aja, kalau Bapak Ibu cari tempat yang sunyi, sepi, ya, waktu Bapak Ibu healing, cari resort, hotel yang dekat dengan pemandangan alam. Apa yang Bapak Ibu rasakan? Happy ya, senang, bahagia. Wah, tadi nggak punya planning, sudah 1 buku planningnya. Wah, setelah pulang saya mau ini, mau itu, besok mau begini, begitu ya. Muncul, betul enggak? Itulah kekuatan alam Bapak Ibu yang bisa membawa kita pada perubahan. Nah Bapak Ibu sekalian, selanjutnya adalah badan jasmani kita, indria yang kelima. Kadang-kadang tubuh kita arahkan untuk memukul orang, melakukan perzinahan, melakukan segala bentuk keburukan. Sehingga tubuh jasmani yang sangat komplit, tidak cacat satupun, kita abaikan. Pada dalam sutta dikatakan lahir menjadi manusia amatlah sulit. Bisa bertahan hidup menjadi manusia amatlah sulit. Untuk bertemu dengan Dhamma juga sulit, apalagi bisa mencapai Nibbana, sulit. Tapi bukan berarti sulit kita tidak mampu Bapak Ibu. Bisa. 2 hal sudah Bapak Ibu, 3 hal sudah Bapak Ibu lakukan. Bapak Ibu sudah lahir menjadi manusia. Siapa yang bukan manusia di ruangan ini boleh angkat tangan? Semuanya manusia, nggih? Kenapa saya katakan demikian? Seorang biku yang ingin diupasampada sekalipun harus pakai jubah naga. Arti jubah naga di situ ada kisahnya. Di zaman Sang Buddha itu ditanya, Anda manusia atau bukan? Bukan Bante, oh enggak boleh diupasampada. Akhirnya berubah menjadi seekor naga. Karena ada seekor naga ingin menjadi biku, tetapi dia bukan manusia. Maka muncul istilah jubah naga, jubah putih Bapak Ibu, yang diselendangkan oleh Samanera. Sebelum ditabis itu namanya jubah naga. Nah, jadi saya katakan apakah di ruangan ini adalah manusia? Ya manusia Romo. Berarti teori pertama dikatakan kita sudah lahir menjadi manusia. Teori yang kedua Bapak Ibu sulit menjadi bertahan hidup. Tapi Bapak Ibu sudah bisa bertahan hingga saat ini. Ketiga sungguh sulit menemukan Dhamma, tapi Bapak Ibu sudah beragama Buddha. Sudah mempraktekkan Dhamma duduk di wihara Samaggi Wirya. Berarti teori ini 3 ini Bapak Ibu sudah kantongi. Dan terakhir tugas Bapak Ibu yang keempat, tugas kita bersama, goalnya agama Buddha bukan mencari sorga Bapak Ibu, catat itu. Sorga kita banyak, enggak cuma 1. Ya, sorga kita banyak Bapak Ibu. Tapi goalnya kita, finishnya umat Buddha adalah mencapai Nibbana. Nibbana pacayo hoti. Bukan sorga. Meskipun terlahir dalam sorga, boleh Romo bisa.
Di dalam sutta dikatakan ada 9 jenis kelahiran yang tidak menguntungkan, salah satunya terlahir di alam dewa maupun di alam Brahma. Cross check di sutta Bapak Ibu. Kenapa Romo? Karena orang sudah mencapai arahat, mencapai kebebasan batin, mencapai nibbana, kita masih berkutat di alam dewa. Masih berkutat di alam Brahma. Apa yang menjadi sebab? Bukan rugi secara pencapaian, tapi rugi secara waktu. Karena hidup di alam Brahma itu berkalpa-kalpa umurnya Bapak Ibu. Orang sudah stop mencapai arahat, kita masih di alam Brahma. Maka dikatakan kelahiran yang tidak menguntungkan. Bukan Bapak Ibu tidak boleh lahir di alam dewa, di alam Brahma, boleh. Sah-sah saja. Cuma sebagai perhitungan manajemen waktu, kita rugi. Kita rugi. Ya, tapi tidak apa-apa, itu pilihan daripada kebajikan yang kita timbun semasa hidup. Bapak Ibu sekalian, yang terakhir adalah kekuatan pikiran, indria pikiran. Di dalam Paticcasamuppada dikatakan, Bante Ananda pernah ditegur oleh Sang Buddha karena melihat Dhamma hanya sebagai Dhamma. Sang Buddha mengatakan, Ananda, orang yang melihat Dhamma adalah orang yang melihat Paticcasamuppada. Orang yang melihat Paticcasamuppada adalah ia yang melihat Dhamma. Bapak Ibu kalau cross check di beberapa sutta, bahkan di riwayat hidup Buddha Gautama, Sang Buddha Gautama mencapai kebudaan dengan landasan Paticcasamuppada sebagai landasan daripada pengembangan apa nama Bapak Ibu? Dhammanupassana. Di dalam Mahasatipatthana Sutta itu ada 4, ada Kaya Nupassana, Vedana Nupassana, Citta Nupassana, dan Dhamma Nupassana. Sata Bojangga 7 faktor pencerahan, salah satunya juga ada Paticcasamuppada, itu ada di dalam itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita bicara pikiran. Di dalam Paticcasamuppada dikatakan awija pacaya sangkara. Sangkara pacaya winyana. Winyana pacaya salaya tanah. Salaya tanah pacaya namaru, nama rupa dan seterusnya, akhirnya sampai kepada usia tua, kelahiran dan kematian. Jati, jara, marana. Duka itu seperti itu Bapak Ibu. Tapi kalau pada saat Bapak Ibu menjalankan jalan mulia berfaktor 8, sila samadhi dan panya tadi, Bapak Ibu memutuskan rantai tadi. 12 nidana. Maka bunyinya adalah wa awija pacaya twewa asesa wiraga niroda sangkara nirodo. Berhenti, putus dengan tidak adanya ini, maka tidak adanya itu, dengan tidak adanya ini, maka tidak adanya ini. Berarti berhenti. Artinya kesimpulannya Bapak Ibu, kita nantinya pada saat kematian datang, kita sudah tenang. Itu jawabannya. Hidup ini adalah siklus yang selalu berputar. Para suciwan mengatakan, hidup ini adalah perjalanan karma. Bapak Ibu mikir itu karma. Baru niat cetana saja itu sudah karma. Belum bertindak, berucap, dan berpikir. Baru niat saja sudah karma. Bapak Ibu, kehidupan ini akan selalu mengantarkan kita kepada sebuah pilihan. Suka tidak suka, ya itu adalah pilihan. Sehingga bagaimana hidup ini, sekali lagi saya katakan, mempersiapkan diri untuk menyambut datangnya kematian. Karena Dewa Kematian tidak akan pernah mengirimkan WhatsApp kepada Bapak Ibu kapan kita akan dijemput. Kematian tidak akan pernah datang dan tidak akan pernah tahu kapan dia akan datang kepada kita. Hidup ini sangat singkat Bapak Ibu. Sehingga sebagai pengiling-iling, pengingat, alarm bagi kita bahwa kita boleh bahagia, boleh senang dengan segala bentuk macam hiburan yang Bapak Ibu senangi, tetapi jangan lupa
ada kesenangan-kesenangan lebih yang daripada itu adalah berdiam dalam Brahma. Artinya mengembangkan meta, mengembangkan karuna, mengembangkan UPK, mengembangkan sifat mudita. Itu berdiam dalam Brahma. Jauh lebih bahagia. Senang bahagia yang Bapak Ibu adik-adik rasakan, itu hanya obat bius. Contoh karaoke, healing, jalan-jalan, holiday. Ya, masih banyak lagi bentuk-bentuk kesenangan-kesenangan yang sifatnya duniawi. Tidak salah, saya tidak katakan tidak salah. Dan Bapak Ibu mengklaim saya menyalahkan, tidak salah. Tetapi itu hanya sebagai obat bius. Menghilangkan rasa sakit, stres sesaat, tetapi tidak menuntaskan masalah hingga ke akar-akarnya. Tapi dengan bermeditasi, menjalankan sila, praktek dana, itu sama dengan Bapak Ibu menampung kebahagiaan yang tidak akan pernah hilang. Hal ini dijelaskan oleh Sang Buddha di dalam Nindi Kanda Sutta. Harta sesungguhnya bukanlah materi yang bisa hilang, tetapi harta kebajikan akan sejati mengikuti si pelakunya, yaitu dengan mempraktekkan dana, sila, dan samadhi. Sebagai penutup, Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan, rembulan akan terus bersinar dengan terang, dikala awan hitam tidak lagi menyelimutinya. Selama ada awan hitam yang menyelimuti awan, maka rembulan tidak akan bisa bersinar dengan terang. Demikian batin yang masih diselimuti oleh kilesa, kekotoran batin, maka manusia tidak akan bisa melihat kebenaran dengan seutuhnya. Tapi ayo kita bersama-sama menyingkirkan kilesa agar bisa melihat kebahagiaan yang sesungguhnya. Semoga Bapak Ibu kita bisa hidup dengan enjoy, hidup dengan senang tanpa beban apapun, dengan selalu bersemayam dalam jalan dhamma, dalam jalan kebenaran. Jangan keluar dari koridor dhamma, apapun. Pendidikan, keluarga, dan sebagainya. Ya, semoga kita hidup bahagia. Kelak kematian datang menjemput kita, kita sudah hidup dengan penuh ketenangan dan kebahagiaan tanpa suatu rasa penyesalan. Saya tutup, sabe sata bawantu sukhi tata. Sadu, sadu, sadu. Selamat pagi, Sotihotu, Namo Buddhaya. Anumodana kepada Pandita Muda Ugadamo Herman atas dhamma desananya yang telah disampaikan. Semoga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Agar lebih berbahagia, saya ingin mengajak para Bapak Ibu sekalian untuk menyanyikan satu lagu Buddhis dengan judul Melodi Kehidupan. Teksnya. Bentar. Ya. Tahu kan lagunya? Ya. Ya, kita nyanyi yang ayo umat-umatnya lebih kenceng dari saya, nggak apa-apa ya. Hari ini agak kayak 1, 2, 3.
Dengar teman, indahnya kidung surgawi mengalunkan lagu melodi kehidupan. Sungguh indah, hidup tak ada noda. Sungguh indah, hidup dalam cinta. Mari teman dendangkan irama kasih, bahagia hidup ini bila saling memberi. Semaikanlah kasih di dalam diri, pasti hidup kita akan berarti. Peduli sesama, tebarkanlah cinta. Sesungguhnya kita hidup bersaudara. Ulang dari depan lagi, sekali lagi. Dengan teman, indahnya kidung surgawi mengalunkan lagu melodi kehidupan. Sungguh indah, hidup tak ada noda. Sungguh indah, hidup dalam cinta. Mari teman dendangkan irama kasih, bahagia hidup ini bila saling memberi. Semaikanlah kasih di dalam diri, pasti hidup kita akan berarti. Peduli sesama, tebarkanlah cinta. Sesungguhnya kita hidup bersaudara. Ya, tepuk tangan. Ya, seperti refnya ini tadi, peduli sesama, tebarkanlah cinta, sesungguhnya kita hidup bersaudara. Untuk menunjukkan rasa cinta kita dan kebersamaan sesuai dengan nama Samagi Wirya, semangat dalam kebersamaan, maka Yayasan Samagi Wirya mengadakan acara family gathering dan perayaan Imlek 2023 memperingati Cap Gome minggu depan tanggal 5 Februari. Saya mohon Bapak Ibu sekalian bisa mengajak suami, istri, anak, cucu, ya, cicit, buyut, ya, engkong, emak, diajak semua. Kita senang-senang di sini. Tolong posternya kalau sudah ada bisa di-share. Nah, itu kenalkan fotonya siapa di situ. Ya. Jadi khusus minggu depan pembicaranya 2 dengan judul 3H, Happy Hoki Hope. Jadi minggu depan kita selain bersenang-senang ya belajar dhamma, kita juga bisa ya ini sih kalau yang tengah hokinya ini untuk anak kecil ya sebenarnya anak SM. Jadi cucu-cucunya, cicitnya silakan diajak karena minggu depan ada kehadiran Dewa Jason ya. Jadi nanti dapat cuan dari angpau ya, bagi yang kecil dan belum nikah. Lalu hope itu harapan, semoga minggu depan harapannya tercapaikan, ya cita-citanya bisa tersampaikan. Jadi Jadi dicatat ya minggu depan jam 9 sampai setengah 2 kita
bersama-sama bersenang-senang di sini, dapat cuan, dapat makanan, dapat harapan. Jadi yang mengisi Ibu Enda Setianingsih, yang sebelah kanan itu sama Ibu Ani Susilowati, orangnya di depan sini. Beliau akan membawakan mini talk show ya. Jadi minggu depan silakan menyiapkan pertanyaan juga boleh. Lalu tolong di-scroll ke bawah. Tidak lengkap kalau acara ini tidak ada perbuatan baik, maka dari itu kita mengadakan dana bunga mawar minggu depan. Silakan bisa berdana, memasukkan ke kotak dana secara sukarela, bunga mawar per tangkai ditaruh di altar. Lalu ada dana fangseng, fangseng itu kalau di Pali abaya dana, melepas satwa sehingga kita memperoleh panjang umur, bebas dari bahaya dan kebahagiaan. Bisa ditransfer ke rekening yayasan atas nama Yayasan Sama Giwiria, diberi kode, di scroll lagi, diberi kode 01, misalnya 100.000 001 ya. Nanti bisa konfirmasi ke saya. Lalu acaranya selain puja bakti, talk show, fangseng juga ada tadi Jason ya datang dari Kayangan ke sini ya jauh-jauh. Ya, jadi ada bagi angpau khusus anak-anak, lalu ada elektron nanti live music bagi yang suka nyanyi bisa nyanyi, ada artis Malang datang Sudangcen, lalu ada kelompoknya grupnya Sandra, anaknya Ko Agus dan Yeni, mereka akan menari perkumpulan AV Entertain ya. Athena Flame Entertainment. Lalu ada game-game seru yang pastinya bisa mendapatkan hadiah. Kalau yang nggak dapat hadiah jangan ketunjuk, jangan menyesal juga, pokok datang. Lalu makanan dan juga ada pengisi-pengisi acara yang tidak ditulis di sini. Jadi banyak acara seru, nuansanya kayak di Cina asli. Semoga. Ya, itu. Jadi dicatat jam 9 sampai setengah 2. Yang biasanya cepat-cepat pulang harus ngurusin suami, ngurusin anak cucu makan ya, dilewatkan dulu, suaminya ajak ke sini makan bersama. Oke. Lalu nanti setelah acara ini jangan buru-buru turun, kita karena sudah lama enggak ketemu Romo Herman, nanti kita ajak Romo Herman foto bersama di sini ya. Ya, sekian bagi yang ingin berdana paramita silakan masukkan ke rekening Sama Giwiria juga, transfer kodenya berbeda ya seperti biasa. Lalu juga bisa masuk ke kotak dana di sana. Ya, demikian dicatat tanggalnya, difoto juga boleh pas lagi ada terpampang pembicara dan acaranya itu. Demikian kita tutup dengan Parita Etawata. Silakan buka halaman 140. Nanti di bagian artinya kita bacakan melindungi mendiang Biku Jinadamo Mahatera ini diulang 3 kali. Andamayang etawata tiadipati danang karomase etawata jamehi sambatang penyasampadang sabe dewa numodhanto sabba sampati siddhya etawata jamei sambatang penyasampadang sabe butanumodhanto sabba sampati siddhya etawata jamei sambatang penyasampadang sabe satanumodhanto sabba sampati siddhya edang bonyatinang hotu sukita hontu nyatayo idang bonyatinang hotu sukita hontu nyatayo idang bonyatinang hotu sukita hontu nyatayo
akasata jabummatha Dewana Mahidika Penyangtang Anumaditwa Emang Rakantu Petakang Akasata Jabumata Hewana Mahidika Penyangtang Anumaditwa Yirang rakantuwa sadha. Semoga para dewa turut bersuka cita atas timbunan kebajikan yang telah kami capai dan timbun sebanyak ini demi keberuntungan dan keberhasilan. Semoga para makhluk halus turut bersuka cita atas timbunan kebajikan yang telah kami capai dan timbun sebanyak ini demi keberuntungan dan keberhasilan. Semoga semua makhluk hidup turut bersuka cita atas timbunan kebajikan yang telah kami capai dan timbun sebanyak ini demi keberuntungan dan keberhasilan. Semoga timbunan jasa ini melimpah pada sanak keluarga. Semoga sanak keluarga berbahagia. Semoga timbunan jasa ini melimpah pada sanak keluarga. Semoga sanak keluarga berbahagia. Semoga timbunan jasa ini melimpah pada sanak keluarga. Semoga sanak keluarga berbahagia. Para dewanya bersemayam di angkasa dan di bumi. Juga para naga, mereka yang perkasa setelah turut bersuka cita atas jasa ini. Melindungi mendiang Biku Jinadamo Mahatera ini. Para dewanya bersemayam di angkasa dan di bumi, juga para naga, mereka yang perkasa, setelah turut bersuka cita atas jasa ini, melindungi mendiang Biku Jinadamo Matera ini, para dewanya bersemayam di angkasa dan di bumi, juga para naga, mereka yang perkasa, setelah turut bersuka cita atas jasa ini, melindungi mendiang Biku Jinadamo Mahatera ini, para dewanya bersemayam di angkasa dan di bumi, juga para naga, mereka yang perkasa, setelah turut bersuka cita atas jasa ini, selalu melindungi Anda semua selamanya. Sadu, sadu, sadu. Kita tutup dengan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddha Bhagawa. Pedang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagawata Dhammo. Dhammang namasami. Supatipanno Bhagavata Sawaka Sangho. Sanggang namami. Marilah kita tutup puja bakti pada pagi hari ini dengan bersama-sama mengucapkan Sabe Sata Bhawantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sotyanto Namo Buddhaya.